ada seorang laki-laki hadir yang tinggi kedudukannya dari orang-orang yang terpandang, dari penduduk negeri Bistam. Ia tidak pernah berpisah dari majelis Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami, membacanya Bistami atau Bastami, jangan Bustami. Jadi bi atau ba, karena dalam beberapa kitab ada yang mendabitkan bi kasril ba Bistami, ada yang bi fathil ba Bastami, Abu Yazid Bastami atau Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bustami itu salah. Nah, di majelis Abu Yazid itu ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, punya kehormatan yang tinggi, baik itu kekayaannya atau itu kedudukan pangkat jabatannya. Pokoknya orang ini dihormati, orang ini dihormati. Nah, beliau itu hadir di majelis Abu Yazid Al-Bistami. Pada suatu hari ia berkata kepada Abu Yazid, "Saya, wahai Abu Yazid, semenjak 30 tahun berpuasa setahunan, tidak pernah berbuka kecuali hari-hari nang kada boleh puasa. Puasa aja sah, tiap hari puasa, kecuali hari tasyrik nang kada puasa, hari raya. Saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. Tiga 30 tahun puasa hari-hari, 30 tahun malam beribadah semalaman. Dan saya tidak merasakan dalam hatiku akan sesuatu dari ilmu ini. Tapi dalam hati ini asa kadada merasakan sesuatu, nah, kedekatan dengan Allah. Artinya bahasa kitanya sudah beramal sekian puluh tahun, puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari. Kenapa aku ini masih hatinya lawan Allah tuh merasa jauh? Ya, termasuk merasa jauh itu merasa masih ada harga diri. Nah, merasa masih sakit hati bila dicela orang, sakit hati bila dihina orang. Mestinya kan kada lagi tuh kalau sudah sekian tahun beribadah, 30 tahun tuh puasa hari-hari, 30 tahun sembahyang malam. Sebenarnya orang yang sudah macam itu mestinya jadi sudah. Karena taat itu kan buahnya adalah ubudiyah. Taat itu buahnya ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu buahnya apa? Kehinaan. Hamba itu kan hina. Nah, mestinya orang yang sudah 30 tahun taat ini mesti berbuah ubudiyah. Ubudiyahnya mestinya sudah berbuat kehinaan. Mestinya dicela orang kada marah lagi, sambati orang apa kada menghiraukan lagi. Tapi ini kenapa ulun ini masih aja dipuji orang asa suka, bila dihina orang sakit hati bisa sarik. Nah, dan saya membenarkan dengannya dan mencintainya. Maka Abu Yazid berkata, ujar Abu Yazid, jikalau kamu berpuasa 300 tahun dan beribadah malamnya, niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah hikam, walaupun hikam puasa 300 tahun. Apalagi hanya 30 aja, 300 tahun ikam puasa, 300 tahun ikam beribadah, ikam kada akan mendapatkan ilmu ini, ilmu makrifat ini.
Kan orang ma'rifat itu orang yang sudah ahrar, sudah merdeka. Orang ma'rifat itu orang yang pandangannya itu selalu memandang kepada jalal atau jamal Allah. Itu orang ma'rifat. Bila ada hal-hal yang kadang menyamankan inya, yang dipandangnya adalah jalal Allah. Bila ada hal-hal yang menyenangkan inya, yang dipandangnya adalah jamal Allah, keelukan Allah. Jadi artinya apa? Orang ma'rifat itu kalau dia disakiti dia kadang merasa terhina, kalau dia dipuji dia kadang merasa terpuji. Karena apa? Karena mereka sudah musyahadah. Kalau mereka disakiti, dicela, itu yang bertajalli adalah jalal, keagungan, kebesaran Allah. Nah, kalau mereka dipuji, disanjung, mereka menganggap bahwa Allah bertajalli dengan jamal dan keelokannya. Jadi semuaan orang ma'rifat itu kembalinya kepada Allah. Nah, kada tersinggung disakiti, kada teambung dipuji. Nah, itu orang yang sudah punya ilmu ma'rifat. Nah, si laki-laki ini 30 tahun sudah mengamalkan amalan macam-macam tanpa henti-hentinya, belum dapat lagi ilmu itu. Nah, ujar Abu Yazid, ikam jangan 30 tahun, 300 tahun kayak ikam ini kada dapat lagi itu. Niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarah, walaupun sedikit. Laki-laki itu bertanya, mengapa? Napa garang? Ngalihnya pang. Abu Yazid berkata, karena kamu terdinding oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mendinding, kada. Dirimu sendiri yang mendinding. Artinya apa? Ikam ini, jar Abu Yazid, ikam pemurah tuh bujur. Karena ikam sugih. Ikam penolong lawan orang, ikam bujur karena ikam mampu. Tapi sebuting ikam ini penyakitnya, ikam merasa bahwa diri ikam itu ada harga. Mudah tersinggung, mudah marah. Nah itu. Nah kalau ikam masih macam itu, ikam 300 tahun kada akan dapat ilmu ma'rifat itu. Apalagi balang kambingan. Puasa banu kalda, banu puasa sembahyang malam banu bangun banu kalda. Harga dirinya tinggi benar, nama ginnya. Ini tuh kada ada harapan apa-apa. Laki-laki itu bertanya, adakah ini obatnya? Adakah obatnya, adakah amalannya, adakah caranya kayak apa? Menghilangi harga diri nih. Ini orang yang punya penyakit di pintang harga diri. Ini kada punya penyakit di pintang kikir, kada punya penyakit di pintang pemalar memberikan bantuan saran, kada punya penyakit dalam hal-hal lain. Penyakitnya orang ini tinggi hati. Adalah obatnya? Abu Yazid menjawab, ada obatnya. Laki-laki itu terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku. Padahal kan apa obatnya? Abu Yazid laki-laki terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku sehingga saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan mau menerimanya. Icamun ku beri petunjuk, ku beri jalan, ku beri obat, kamu kada mau juga makan obatnya itu. Kamu kada sanggup, ya Abu Yazid. Laki-laki itu berkata, sebutkan kepadaku, apa garang obatnya supaya bisa saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, jar Abu Yazid, obatnya, pergilah sekarang ke tukang hias, cukurlah rambut dan jenggutmu. Janggut tuh habis semua dibuangi, rambut ikam tuh gundul semua.
Lepaskanlah pakaianmu ini, pakaian kebesaran itu jangan dipakai lagi. Dan berpakaianlah dengan baju kurung panjang, cukup baju gamis biasa. Gantungkan di lehermu karung yang dipenuhi dengan buah jauz, dan kumpulkanlah anak-anak kecil di sekelilingmu, dan katakanlah kepada mereka, setiap orang yang mau menampilingku dengan satu kali tempilingan, akan saya beri satu biji buah jauz ini. Kemudian masuklah kamu ke pasar, dan kelilinglah pasar itu ke semuanya, dan katakan kepada orang-orang yang menyaksikan, dan pada setiap orang yang mengenalmu, dan kamu dalam keadaan yang demikian itu. Kita keliling pasar, bertemuan orang tampiling pang aku pengen kubari sebiji. Teman orang tampiling aku laki-laki yang kubari sebiji ini. Maka laki-laki itu berkata, subhanallah. Laki-laki tadi, subhanallah. Kamu mengatakan kepadaku seperti ini, wahai Abu Yazid. Itu kayak yang padahkan ubatnya. Subhanallah, menjadi laki-laki tadi. Abu Yazid berkata, ucapanmu subhanallah itu adalah syirik. Jika mengucap subhanallah itu syirik. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa begitu? Subhanallah dipadahkan syirik. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Masa kita tuh disambut orang penipu, padahal kita kada penipu. Kita sambut orang yang kada baik, lalu jadi kita subhanallah. Nah itu syirik itu. Karena kita menganggap diri kita suci daripada itu, bukan mensucikan Allah, kada maksudnya. Nah, itu hati-hati benar itu. Dibadakan Abu Yazid, amalan-amalan kayak ini, kan belikan mengamalkan itu kan kawa jadi wali, subhanallah. Artinya kada pantas aku macam itu. Nah, kada cucuk aku macam itu. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Nah, kalau orang madahkan Tuhan itu zalim, subhanallah. Nah itu akur. Wah Tuhan kalau kayak ini kada bijaksana, subhanallah. Itu bujur aja. Kita mensucikan Tuhan dari sifat kekurangan. Nah, kalau Tuhan macam ini kada adil, subhanallah, jar kita nang mendengar nih. Nah, itu berpahala kita. Jadi kalau dipadahkan orang, bilang ikam ini penipu, subhanallah, syirik nih tuh. Syirik. Laki-laki itu berkata kepada Abu Yazid, laki-laki itu, perintahmu ini tidak bisa saya kerjakan. Kada sanggup ulun kaya itu guru kada mampu. Ada tahan. Akan tetapi tunjukkan kepadaku perintah yang lain, amalan lain pang ada hal lain pada itu nang nyaman sedikit. Abu Yazid berkata, amalan lain itu ya Abu Yazid ada banyak, tapi mulailah dari itu mulai dulu, karena beliau itu punya kaji amalannya lagi. Mulailah dengan yang ini. Nah padahal orang yang macam ini nih, kalau inya bujur-bujur siap melaksanakan itu, wujudnya siap, isuk ulun melaksanakan. Walaupun belum dilaksanakannya isuk, malamnya bisa diangkat Tuhan menjadi wali. Karena Tuhan tahu kejujuran hatinya, karena Tuhan tahu kebenaran niat dalam hatinya. Nah, mau sudah jadi wali kada perlu kayak itu lagi, bang. Ada kayak jaringnya inggih guru. Perintah pian itu ulun laksanakan, isuk ulun mulai demikian. Nah, 100% hatinya bulat, isuk ulun melaksanakan perintah pian itu. Isuk ulun bagundul, janggut ulun buangi semuaan, sisingot ulun buangi, baju baik ulun tinggalkan, ulun keliling pasar. Isuk mulai. Nah, kalau hatinya jujur demikian, malamnya itu ini sudah diangkat jadi wali dan kada perlu lagi isuk melaksanakan itu. Cuma ini menolak berdahulu.
Mana ada sanggup guru enang kayak itulah. Ada sanggup. Laki-laki itu berkata, saya tidak mampu mengerjakannya. Kada sanggup ulun. Kada sanggup. Abu Yazid berkata, Abu Yazid, sudah saya katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mau menerimanya. Abu Yazid tahu ini orang penyakitnya di situ. Penyakitnya di keangkuhan. Bukan di kikir kada, bukan diingkin kada, di keangkuhan. Nah sakit itu mana angkuh, mana tinggi-tinggi hati, bro, maginnya lagi ini banyak yang diobati. Kikir ada, angkuh ada, semuaan ada. Ini kikir sudah ada lagi, cuma ada sebutin lagi penyakit keangkuhan itu. Maka ini yang disebutkan oleh Abu Yazid adalah obat untuk orang yang mempunyai penyakit memandang kepada dirinya sendiri. Dan orang yang mempunyai penyakit memandang manusia kepadanya. Maka tidak menyembuhkan dari penyakit ini oleh obat apapun kecuali obat ini. Dan obat yang seperti ini. Kayak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu kan kisahnya. Sidin itu sudah tawadhu, sudah rendah hati, sudah bagus sudah. Dihinakan sidin kada sarik, diapakan kada sarik. Kikir sudah kada dari pemurah luar biasa. Cuma kada muju jadi wali lagi. Datang kepada guru Ali Al-Khawas. Dia guru Khawas kamu sebutin aja aku beri amalan mereka mengamalkan ini kamu wali. Napa guru? Isuk kini ikam buang semuaan kitab-kitab na ikam miliki itu ke laut. Maka hibak rumah bisi kitab Wahab Sya'rani ini, baik nang karangan seorang, baik karangan ulama-ulama dahulu. Bila ikam mau isuk membuang kitab itu ke laut, ikam mau jadi wali. Karena guru ini tahu penyakitnya Wahab Sya'rani ini sebuting bergantung dengan kitab itu. Nah hatinya masih bergantung dengan kitab. Karena ada masalah apa? Cari kitab anu, ada ini, ambil kitab anu, periksa kitab, sedikit kitab. Nah mestinya orang wali itu ada macam itu lagi. Mestinya segala sesuatu itu dicari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada kitab lagi. Nah, jadi orang yang penyakitnya kayak ini, ya obatnya kayak ini. Maka barang siapa yang tidak mampu pada obat ini, maka tidak semestinya bahwa ia mengingkari. Nah, mungkin sembuh pada hak orang yang mengobati dirinya sesudah sakit. Nun kita tuh kada mampu nang macam itu. Melihat ada kawan kita nang mampu, lalunya berhasil, nah jangan mengingkari kita. Jangan mengingkari. Atau orang yang tidak mempunyai penyakit sama sekali seperti penyakit ini. Banyak juga orang-orang yang hendak jadi wali itu orang yang kada ada penyakit. Begitu dia beramal 2-3 bulan sudah selesai. Orangnya pemurah, orangnya rendah hati, orangnya baik, orangnya itu. Begitu dia masuk ke jalan Allah, kada terlalu sulit yang dihadapinya. Maka sekurang-kurang derajat sihat adalah percaya dengan mungkinnya sihat. Itu sekurang-kurang derajat sihat, percaya dengan mungkinnya sihat. Orang sudah menganggap kada bakal sihat lagi tuh. Tapi kalau ini masih menganggap ada harapan sihat, nah itu mulai sihat sudah. Kalau orang menganggap bahwa percaya dengan sihat, nah itu sudah mulai sihat. Maka celakalah bagi orang yang tidak memperoleh kadar yang sedikit ini. Nah, jadi artinya kalau kita kada mampu melaksanakan itu, maka kita percayalah kepada orang-orang yang mampu melaksanakan itu. Jangan mengingkari. Nah, ingat situ. Maka ini adalah perkara-perkara yang jelas dan terang dalam syara'.